피냐 콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 tripping 피냐 콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 tripping Yellow 피나 콜라다 말고는 헤네시의 콜라타 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말 둘을 따라 하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 빵 같아. Kembali lagi bersama saya Vina Novia Damayanti. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Tikubang Semarang. Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Jadi teman-teman, dalam presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan materi audit investigatif dengan teknik audit. Tugas ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Arif Himawan selaku dosen audit investigatif. Jadi tugas ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai pembahasannya mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Nah, tadi di awal saya sudah memperkenalkan diri ya. Nama saya Vina Novia Damayanti, NIM saya 1705520097. Nah, saya dari kelas A2 Audit Investigatif Universitas Tikubang Semarang, Fakultas FEB. Saya berasal dari kelas malam. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk kepada pengantar audit investigatif dengan teknik audit. Di sini ada audit investigatif itu apa? Jadi, audit investigatif itu diarahkan kepada pembuktian atau tidaknya fraud, termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindak pidana, pencucian uang. Lalu, istilah audit investigatif ini menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit umum atau audit keuangan atau general audit atau independent audit bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini disebut opinion audit. Nah, audit investigatif itu lebih dalam dan tidak melebar ke audit atas hal-hal yang tidak bersentuh atau tidak disentuh oleh opinion audit. Jadi audit investigatif ini diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud, termasuk korupsi, dan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti tindak pidana pencucian uangnya yang tadi. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya itu sama. Hal yang beda itu cuma penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam, kadang-kadang melebar, dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan seseorang melakukan fraud atau tidak melakukan fraud. Oke, jadi
tekniknya kan tadi teknik auditnya sama lah. Yang dimaksud dengan teknik audit itu apa? Jadi teknik audit adalah cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit atau types of audit evidence dalam makna yang sama. Oke. Jadi teknik-teknik audit itu apa aja kegiatannya? Yang pertama, memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua, meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga, memeriksa dokumen atau documentation. Keempat, prosedur analitis atau analytical review. Yang kelima, tanya jawab dengan audit atau inquiries of client. Yang keenam, menghitung kembali atau performance. Yang ketujuh, mengamati atau observation. Kalau teknik audit itu diterapkan dalam bukti umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat audit independen. Oke, selanjutnya setelah mengetahui ketujuh teknik audit ini, kita akan membahas mengenai kunci keberhasilan teknik audit investigatif. Jadi yang pertama itu kunci keberhasilannya adalah mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan yang dipilih. Lalu selanjutnya di sini ada memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang-barang berwujud atau tangible aset lainnya. Nah, di sini mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita melihat luasnya pabrik, peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Kita juga mendengar kebisingan atau sebaliknya keheningan dalam pabrik tertentu. Kita mencium membaui sesuatu, mungkin sesuatu yang wangi seperti di pabrik parfum, aromatik, obat, dan lain-lain. Atau bahkan bau yang menyengat, misalnya di tempat penyamakan kulit atau tempat pengelolaan sampah. Kita bisa mencicipi, misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan. Kita merasakan suhu panas atau dingin di tempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera, bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan contoh mengenai memeriksa fisik dan mengamati. Di sini saya ambil contoh dari kunjungan ke lokasi terkena dampak semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tahun 2006. Di sini investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah.
ini salah satu bentuk pemahaman. Investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika nantinya ia membaca membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Untuk contoh yang kedua, di sini saya ambil dari kunjungan ke wilayah yang terkena dampak gempa. Para relawan dan petugas dari Dinas Sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Tentunya yang diambil itu yang rusak ya. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatifnya. Kemudian yang ketiga, pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikan kepadanya pemahaman yang lebih mendalam lagi, yakni apa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Ini pertanyaan yang senantiasa dihadapi oleh maskapai asuransi dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya. Investigator seringkali menghadapi situasi yang sama. Kemudian yang keempat, pengamatan juga dapat memberi petunjuk adanya fraud. Kalau saja investigator mengamati jalan, SD, impres, dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk penting tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastrukturnya. Oke, jadi itu dia contoh-contoh dari memeriksa fisik dan mengamati. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan fisik dan pengamatan dapat dibagi menjadi yang pertama ada inventarisasi atau opnam, yang kedua ada inspeksi, yang ketiga ada pengamatan atau surveillance. Selanjutnya jenis pengamatan itu dibagi menjadi 4 ya. Ada stationary or fixed point, kemudian ada moving or tailing, kemudian ada electronic surveillance, kemudian covert or undercover operation. Kemudian ada meminta informasi dan konfirmasi. Jadi meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada auditi merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal ini perlu dilakukan? Apakah sebaliknya kita tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Jadi permintaan informasi itu harus dibarengi, diperkuat atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Nah, meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari audit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Nah, dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi sebenarnya ini dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, kita itu harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender,
pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat, misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut diimpor. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai memeriksa dokumen. Jadi dalam teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis atau digital. Oke, selanjutnya mengenai review analytical. Jadi di sini menurut Stringer dan Stewart menulis analytical review is a form of deductive reasoning in which the property of the individual detail is inferred from evidence of the reasonableness of the aggregate result. Perhatikan, mereka mendefinisikan review analytical sebagai a form of deductive reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya. Penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh atau agregat. Hal ini akan diperagakan dengan contoh-contoh. Bagaimana kesimpulan atau inference itu diperoleh? Jadi Stringer dan Stewart ini melanjutkan, it involves a comparison of the recorded financial result with results that may reasonably be expected in the circumstance. Oke, pada dasarnya seorang investigator itu secara intuitif terobsesi dengan sesuatu yang agaknya tidak benar, sesuatu yang melenceng, dan bahwa something must be wrong because it appears so. Oleh karena itu, ia memerlukan patokan atau benchmark untuk membandingkannya dengan apa yang dihadapinya. Patokan ini yang dirumuskan oleh Stringer Stewart sebagai result that may reasonably be expected. Oke, ada beberapa macam variasi dari teknik review analytical, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error, fraud, atau salah merumuskan patokannya. Jadi di sini ada beberapa teknik review analytical. Yang pertama, Betrieb-Vergleich and Zeitvergleich. Dalam Betrieb-Vergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit dengan saingannya yang seukuran. Zeitvergleich membandingkan perusahaan yang sekarang dan di masa lalu. Yang kedua, membandingkan anggaran dengan realisasi. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan.
Selanjutnya, yang ketiga, analisis vertikal dan horizontal. Jadi dalam analisis vertikal dan horizontal ini, kalau analisis vertikal itu menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Sedangkan analisis horizontal menunjukkan perubahan suatu akun untuk satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Oke, selanjutnya hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Di sini beberapa akun, baik dalam satu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contoh, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Selanjutnya, review analitikal menggunakan data non-keuangan. Jadi, contoh-contoh di atas menggunakan data keuangan. Inti dari review analitikal adalah mengenal pola hubungan, relationship partner. Nah, pola hubungan ini tidak meski hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Selanjutnya, regresi atau analisis tren. Jadi, dengan data historikal yang memadai, makin banyak makin baik ya, atau ceteris paribus, review analitikal dapat mengungkapkan tren. Jadi, berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya, misalnya STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebutkan di atas. Selanjutnya, menggunakan indikator ekonomi. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi, seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Oke. Selanjutnya, ada menghitung kembali. Jadi, menghitung kembali atau reform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi itu sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan negosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda-beda. Contoh perhitungan kembali ya. Di sini ada, sebentar, saya akan gambarnya biar tidak menutupi ya. Di sini yang pertama, dalam keputusan penyelesaian kewajiban pemegang saham, keputusan Menteri Keuangan nomor 151 garing KMA nomor 1 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Jadi ini adalah peluang untuk melakukan re-performance. Tidak jelas hitungan ini sudah selesai, apakah lembaga negara yang melakukan re-performance. Yang kedua, menghitung cost recovery oleh kontraktor bagi hasil. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart
atau PIC atau lembaga pemeriksa independen rawan terjadi penyalahgunaan. Nah, yang ketiga ada biaya yang dikeluarkan oleh BUMN, di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Oke. Itu dia tadi pembahasan kita. Nah, saya akan mereview dari pembahasan kita tadi ya. Jadi dalam pembahasan kita kali ini dibahas teknik audit investigatif yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Perbedaannya hanyalah dalam tujuan dan lingkupnya. Dalam audit atas laporan keuangan, tujuannya adalah memberikan pendapat atau independent auditor's opinion mengenai kewajaran laporan keuangan. Saya pindahkan dulu gambarnya. Oke. Selanjutnya, tidak jarang cara atau mindset berpikir yang kurang hati-hati dalam audit atas laporan keuangan atau cara berpikir yang lebih hati-hati dalam audit investigatif seolah-olah membedakan keduanya. Ini sebelumnya tidak boleh terjadi. Contohnya, dalam teknik observasi perhitungan persediaan barang. Auditor dalam audit atas laporan keuangan mungkin berpikir bahwa teknik observasi perhitungan persediaan barang sekedar untuk melihat kecocokan jumlah fisik dan jumlah administrasi. Selama jumlah kedua informasi ini cocok, auditornya puas. Sebaliknya, kalau dalam audit investigatif memanfaatkan teknik observasi perhitungan persediaan barang untuk menentukan apakah persediaan barang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan normal, atau jumlah pesanan yang ekonomis atau economic order quantity. Jadi si auditor ini melihat potensi fraud dalam pengadaan barang yang berlebihan. Cara berpikir auditor untuk audit atas laporan keuangan dalam contoh pengamatan perhitungan persediaan barang dan auditor dalam audit investigatif seharusnya itu sama. Professional skepticism. Professional skepticism-nya harus dianut oleh auditor untuk audit atas laporan keuangan maupun auditor menangani audit investigatif. Meskipun tujuan dan intensitas kedua jenis audit itu berbeda. Jadi itu ya teman-teman. Semoga dari pembahasan kita ini teman-teman mampu membedakan ya antara audit investigatif dengan audit atas laporan keuangan. Itu saja pembahasan dari saya mengenai teknik audit investigatif dengan teknik-teknik audit. Gimana teman-teman dari pembahasan kita tadi? Teman-teman paham kan? Semoga paham ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal positif yang tadi sudah saya presentasikan. Oh ya, ini kan masih di era pandemi. Gimana teman-teman masih kalau keluar rumah masih menggunakan masker kan? Ya semoga masih ya. Soalnya masker itu penting untuk melindungi kita, melindungi diri kita, melindungi orang lain, dan untuk menghentikan semoga pandeminya ini cepat berakhir. Tentunya teman-teman juga udah bosan kan di rumah. Saya pun udah bosan. Saya ingin bertatap langsung dengan teman-teman seperti sedia kala. Oh ya,
Di akhir video biasanya kan saya memberikan kata-kata motivasi. Kalau dalam video saya minggu lalu, saya memberikan pantun motivasi, pantun bijak ya untuk teman-teman. Kalau dalam video ini saya mungkin cuma ingin menambahkan beberapa aja, karena kita kan masih dalam itu ya, di lockdown, apa-apa menggunakan online, apa-apa online. Jadi kebutuhan bersosial media itu lebih banyak. Jadi ya, di sini yang saya harapkan adalah teman-teman itu bijak dalam bersosial media. Kemarin sempat heboh kasus apa itu? Ya pokoknya adalah berkata-kata dalam sosial media jadi perkara besar. Nah, di sini saya ingin menghimbau teman-teman bijaklah dalam menggunakan sosial media, terutama untuk komentar-komentar ya. Untuk komentar, saya mohon teman-teman itu menggunakan pemilihan kata yang benar, baik, dan bijak. Soalnya apa? Kalau kita tidak menggunakan kata-kata yang benar, takutnya itu orang yang kita komen itu akan salah tangkap. Jadi malah jatuhnya nanti menyakiti hati orang lain. Nah, tentunya teman-teman juga tidak ingin komentar teman-teman dicap sebagai komentar hate. Nah, setelah tadi saya memberikan pesan-pesan kepada teman, kali ini saya akan memberikan sedikit pantun buat teman-teman supaya tetap semangat. Jadi ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan merana. Tuh, jadi hati-hati kalau komen, nanti kasihan yang dikomen, sakit hati, depresi, ya kan? Lalu jalan-jalan naik kereta, naik ke atas, lewat tangga. Mari kita gapai cita-cita, bahagia di dunia, bisa masuk surga. Kedengaran kan? Bahagia dunia, bisa masuk surga. Nah, terakhir nih pantunnya. Sepatu cantik kulit rusa, beli sepasang untuk tetangga. Kalau berjuang itu jangan putus asa. Kalau jatuh, bangkit sekuat tenaga. Itu dia, semoga teman-teman tetap semangat. Nah, itu dia teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Gimana teman-teman, sudah paham kan? Semoga sudah ya. Oh iya, jangan lupa saya minta bantuan teman-teman untuk like, subscribe, dan komen yang membangun. Jangan komen yang buruk ya teman-teman, soalnya pada era digital ini komen yang buruk itu, apalagi kita masih lockdown ya, terkadang komen yang buruk itu membuat kita jadi down. Nah, tentunya teman-teman nggak mau membuat semua orang down karena komenan yang buruk. Jadi saya minta kepada teman-teman, untuk komen apapun, untuk komen ke siapapun, gunakan bahasa dan perkataan, pilihlah bahasa yang baik supaya tidak menyakiti hati yang teman-teman komen ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancarkan jiwa, pancarkan
kebangsaan, pancarkan